Jemaat GMI CYC dan Majelis Pos Kebaktian Garuda Sakti menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah bagi semua jemaat yang hadir pada saat ini. Dan apabila membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GMI CYC dan Pos Kebaktian Garuda Sakti, silahkan menemui majelis jemaat setelah ibadah. Kebaktian minggu ini 16 Mei 2021 dengan tema Doa Yesus untuk Kita yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Bapak Guru Injil Yosia Suhendri Raja Bubuk STH. Majelis Jemaat GMI CYC menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan Saudara yang melayani dalam kebaktian pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk ke dalam saat hening. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dan saat teduh dimulai. Beginilah bunyi firman Tuhan, siapakah memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan turunnya kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera kepada Allah Bapa daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pakai waktu ini untuk mau bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kesempatan pada saat ini adalah kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, mengucap syukur atas perlindungan terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Bapa kami surga, biar kami boleh sebagai jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan GMI CYC dan ada di pos kebaktian GMI Garuda Sakti Tuhan. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, kesehatan kami dan keselamatan kami dari pandemi COVID-19, dari yang akan mengancam keselamatan kami Tuhan. Bapa kami surga, biarlah persekutuan kami Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami, menguasai setiap tindakan dan perbuatan kami. Kami serahkan ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi nyanyian metodis nomor 1 ayat 1 dan 2, beribu lidah patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanmu dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, mari sebelum kita mengucapkan doa pengakuan dosa, terlebih dahulu kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami beri kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di Bapa kami sorga, yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga
tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai sahabat Yesus Kristus, saya menyampaikan firman penyegaran jiwa yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Responsoria kita hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jemaat persilakan untuk berdiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Gloria Patria. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita melakukan doa pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh semua orang percaya di dunia. Mari kita memulainya di dalam Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Episode kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang percaya dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 201 ayat 1 dan 2. Ku berdoa bagimu. Tuhan di surga berdoa bagimu, Ia juru selamatku dan sobatku. Dengan lemah lembut Ia memperhatikan juru selamatku, juru selamatku. Kini ku berdoa bagimu, kini ku berdoa bagimu. Bapa-Ku di surga, berikan karunia hidup yang kekal, yang benar dan nyata. Telah Ia panggilku bertemu di surga, ku harap kau pun dibawa ke sana. Kini ku berdoa bagimu, kini ku berdoa bagimu. Amin. Sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan, kasih karunia, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah minggu, persekutuan kami pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam persekutuan kami dengan jemaat bersama-sama untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami surga, biarlah kami boleh tinggal dalam Tuhan dan juga Tuhan tinggal dalam kami, sehingga kami boleh memahami arti kehidupan dan arti kebenaran firman Tuhan. Bapa kami surga, biarlah Tuhan kami selalu bersyukur dan ajari kami untuk hal itu, sehingga kami boleh juga menikmati hari-hari kami berdasarkan kebersamaan Tuhan dalam setiap keyakinan kami kepadamu. Pada saat itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kami dasar untuk boleh melakukan segala sesuatu, untuk boleh berpikir dan boleh berkata-kata. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam aspek kehidupan kami itu adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang selama ini kami boleh dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memahami kebenaran firman pada saat ini dalam ibadah minggu. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat 19.
Dari kitab Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19, saya akan membacakannya untuk kita Bapak Ibu dan Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah yang mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Kita sama-sama mengikutinya dan kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka yang mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di antara mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, biarlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu dalam kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Pada minggu ini saya akan memberikan tema doa Yesus untuk kita, Bapak Ibu. Doa Yesus untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita, ketika kita pergi ke tempat yang jauh dan melakukan perjalanan dari tempat tinggal kita, Bapak Ibu, dan kita tanpa berpikir ya, untuk berdoa dalam melakukan perjalanan kita. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ya melupakan yang namanya berdoa. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kadang-kala kita melupakan dalam hal berdoa ketika kita melakukan perjalanan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Nah, mungkin kita memahami selama kita bertahun-tahun kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak pernah mengalami musibah atau bencana, Bapak Ibu, ketika kita mengendarai kendaraan yang kita lakukan dalam perjalanan kita, Bapak. Jadi kita memahami dalam diri kita masih aman, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita memahami tidak perlu untuk berdoa dalam melakukan perjalanan dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kita pergi bekerja setiap hari dan melakukan pekerjaan kita tanpa berdoa, Bapak Ibu. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun tidak ada yang terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan. Terkadang kita melupakan dalam hal berdoa. Karena ketika kita tidak berdoa, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini terjadi dalam hal berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita memahami dalam kehidupan kita, ketika kita melupakan dalam hal berdoa, kita memahami bahwa kita
dalam keadaan yang aman, tenang, dan nyaman Bapak Ibu. Sehingga kebiasaan berdoa itu menjadi kebiasaan yang hilang dan tidak pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Konteks dalam firman Tuhan pada minggu ini mengisahkan bagaimana Yesus dalam kondisi mempersiapkan perpisahan dengan para muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, wajar Bapak Ibu ya, jika seorang guru yang hendak berpisah dengan muridnya akan melakukan sesuatu untuk muridnya selama ini selalu mengikutinya Bapak Ibu. Jadi ada waktu kebersamaan dengan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus berpisah dan naik ke surga Bapak Ibu. Dan inilah momen yang tepat yang Yesus pakai untuk memberikan semangat, memberikan motivasi dan menguatkan para murid-muridnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam narasi firman Tuhan pada saat ini, setelah Yesus berdoa kepada Bapa mengenai ketaatan dan seluruh tugas pelayanan yang dilakukannya, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dia tergerak oleh belas kasihan dan dia mendoakan para murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ada dua bagian Bapak Ibu Saudaraku. Kita perhatikan, kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan 5 Bapak Ibu. Ini menggambarkan bagaimana Yesus berdoa untuk dirinya kepada Bapa yang surga. Kemudian dalam ayat 6 sampai dengan 19, nas ini menggambarkan bagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua bagian Bapak Ibu. Ketika Yesus mendoakan dirinya kepada Bapa, dan dia juga mendoakan murid-muridnya dan mendoakan kita sebagai umatnya Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita Saudara? Apakah kita hanya mendoakan diri kita sendiri, atau apakah kita mendoakan sama kita dan orang-orang yang membenci sekalipun dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ini sangat sulit Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita hanya sebatas mendoakan diri kita dan lupa mendoakan sesama kita. Ya. Apalagi kita mendoakan musuh kita Bapak Ibu, orang yang telah menyakiti kita. Ini merupakan hal yang penting kita pahami Bapak Ibu. Yang artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita diajak bukan hanya untuk mendoakan diri kita sendiri, tapi kita diajak untuk mendoakan sesama kita Bapak Ibu, termasuk orang yang kita benci atau yang melukai hati kita Bapak. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan Bapak. Jemaat Tuhan diberkati Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini Yesus mendoakan kita. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau manusia yang mendoakan manusia itu biasa Bapak Ibu. Ya. Tetapi kasih Tuhan amat besar karena Dia mau mengingatkan kita setiap saat, bahkan juga berdoa bagi kita. Hanya orang yang mencintai orang lain yang mampu berdoa bagi selamanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada kasih Bapak Ibu, kita mampu untuk mendoakan orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada kebencian, tidak ada kasih Bapak Ibu, yang kita ucapkan bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang buruk Bapak Ibu, bahkan kutuk Bapak Ibu, yang keluar dari pikiran kita dan kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku diberkati Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, apa isi doa yang disampaikan Yesus dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam kitab sinoptik lainnya Bapak Ibu, yang kitab Lukas juga, kita tahu apa doa Bapa kami Bapak Ibu ya, isinya juga kita tahu apa isinya Bapak Ibu. Tapi ini berbeda Bapak Ibu dengan isi doa Bapa kami Bapak Ibu Saudaraku. Isi doa yang disampaikan Yesus dalam firman Tuhan pada saat ini, Yesus meminta
agar kita tidak diambil dari dunia yang jahat dan penuh pencobaan ini. Yesus sadar bahwa kita bukan dari dunia, Bapak Ibu. Kita adalah umat surgawi, milik Allah yang dikuduskan dan dipilih untuk menjadi warga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Namun demikian, Yesus ingin agar Bapa menolong kita melakukan banyak tugas di dunia ini, dan terutama agar melindungi kita dari yang jahat. Ini adalah yang luar biasa yang Yesus sampaikan dalam doanya, Bapak Ibu. Jadi doa Yesus agar kita sebagai ciptaannya tidak diambil, Bapak Ibu, dari sesuatu yang jahat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam doanya, Bapak Ibu, Yesus memohon agar Bapa menguduskan kita dalam kebenaran. Jadi ada 2 poin, Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang jahat dan agar kita tetap kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah sebuah kesetiaan, Bapak Ibu, bagaimana kita mempertahankan apa yang baik itu sesuai dengan segambar dengan rupa Allah. Saudara terberkati oleh Tuhan. Apa maksud dari Bapa menguduskan kita dalam kebenaran? Ya. Kita tidak perlu mencari definisi apa itu benar, Bapak Ibu. Atau kita menganggap diri kita sebagai orang benar menurut kita. Kita dikatakan sebagai orang benar jika kita hidup dalam Tuhan, Bapak Ibu. Itulah definisi yang kita pahami dalam kehidupan kita. Artinya jangan kita menganggap kita benar kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran menurut firman Tuhan adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali untuk berbalik pada firman. Hidup yang berdasarkan pada firman itu selalu berpegang teguh pada firman dan mendekat pada Tuhan dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diajak, ya, sama seperti firman Tuhan yang lalu, untuk tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita pahami, dan saya memberikan analogi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Analoginya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau seseorang yang setelah berdoa, Bapak Ibu, wajahnya pasti berubah, Bapak Ibu. Pasti berubah. Orang yang pulang ke gereja dan telah bertemu dengan Tuhan pasti wajahnya berbeda, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena wajah kita hanya akan memancarkan apa yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jika hati kita sukacita, akan terpancar dari wajah kita wajah yang sukacita. Tetapi jika hati kita penuh dengan kebencian, Bapak Ibu, ya dendam, pahit, dan juga akan terpancar dalam wajah kita. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, orang yang setelah berdoa, orang yang setelah melakukan ibadah, wajahnya itu berubah. Yaitu wajah yang memancarkan sinar Tuhan dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika kita berdoa beribadah, wajah kita makin menimbulkan kebencian, amarah, Bapak Ibu? Ini menjadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Dan paling penting, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat ini, marilah kita saling mendoakan. Dengan kita saling mendoakan, Bapak Ibu, kita akan dikuatkan dalam Tuhan. Ini menjadi sebuah dilema dalam kehidupan kita. Kesatuan untuk berdoa, untuk mendoakan situasi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Mungkin kita antara suami, istri, anak-anak, Bapak Ibu, tidak ada kesatuan untuk berdoa dalam keluarga kita.
sibuk dengan kehidupan aktivitas masing-masing Bapak Ibu. Tidak ada kesatuan hati untuk mau saling mendoakan antara satu dengan lain Bapak Ibu. Tapi kita diajak pada saat ini Bapak Ibu. Kita di tengah-tengah kita Bapak Ibu, kita sebagai suami, istri dan anak-anak Bapak Ibu, dan tengah-tengah keluarga besar kita Bapak Ibu, kita diajak untuk mau berdoa dan saling mendoakan satu sama lain Bapak Ibu. Ini adalah hal yang penting Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, situasi ini, pandemik ini bukanlah situasi yang sementara Bapak Ibu, tapi akan berkelanjutan ke depannya. Yang paling penting adalah kesetiaan kita dalam hal berdoa. Mungkin Bapak Ibu saudaraku ya, kita mungkin udah bosan ya, topik berdoa untuk COVID. Sudah bosan Bapak Ibu dengarkan tentang topik doa tentang COVID Bapak Ibu. Tentang kita ada saudara kita yang sakit, yang kita doakan dan mendatangkan kesembuhan, mungkin kita sudah bosan untuk mendoakannya. Atau kehidupan kita ya seperti ini saja Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita sudah bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi bukan sampai berhenti di situ Bapak Ibu. Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam hal berdoa. Tuhan melihat itu Bapak Ibu. Apakah kita tetap setia mendoakan apa yang kita doakan Bapak Ibu? Atau sudah berubah di tengah jalan Bapak Ibu saudara? Jadi Bapak Ibu saudaraku, seperti tema kita pada minggu ini, doa Yesus untuk kita. Ini sebagai wujud kasih Tuhan, bagaimana Tuhan mendoakan kita. Dan begitu juga kita harus memahami bahwa kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk sesama kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Firman Tuhan yang mengajari kami untuk selalu saling mendoakan. Mendoakan sesama kami, mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kami dan melukai hati kami. Dan dengan berdoa Tuhan, kami boleh memperoleh dan mendapatkan kedamaian hati, kedamaian dalam pemikiran kami, kedamaian dalam tindakan kami. Bapa kami surga, dan dengan berdoa kami boleh tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dengan berdoa kami tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Bapa kami surga, biarlah kami boleh mengenal Tuhan melalui persekutuan kami, melalui puji-pujian kami, melalui doa. Bapa kami surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan GMI-CC dan pos kebaktian GMI Guru Sakti dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 yang pada saat ini terjadi, yang ada bersama-sama dengan kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap melindungi kami, memberikan kami kesehatan, berikan kami keselamatan. Begitu juga Tuhan buat saudara kami yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 Tuhan. Allah yang selalu memulihkan keadaan mereka, Allah yang menguatkan fisik mereka untuk tetap kuat melawan virus yang ada dalam diri mereka Tuhan. Bapa kami surga, biarlah melalui obatan tenaga medis yang mereka lakukan memperoleh kesembuhan, Tuhan tetap memberikan dan memberkati itu semua, sehingga mereka dan saudara kami dalam keadaan sakit oleh COVID-19 dapat memperoleh pemulihan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, biarlah dalam ibadah di rumah kami masing-masing secara virtual maupun secara online Tuhan, biarlah itu tidak membuat kami merasa jenuh dan bosan untuk melakukan ibadah kami dengan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan dengan situasi pada saat ini dalam ibadah kami ini sebagai cara kami untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang akan menghampiri, yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan sesama kami Tuhan. Bapa kami surga, biarlah kami tetap setia dalam Tuhan,
untuk terus melakukan sesuatu yang indah dan baik kepadamu. Bapa kami surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah kami pakai dalam ibadah ini Tuhan. Dan biarlah persekutuan pada minggu ini menjadi persekutuan yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi doa kami dan kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu dan teruskan kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita dalam pujian ini mengucapkan syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat Ku ucapkan berkat Tuhan. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bila Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita sama-sama bernyanyi doksologi kepada Allah beri puji. Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada minggu ini mengajari kita
untuk saling mendoakan satu sama dengan lain, saling menguatkan, saling mendukung. Dan biarlah benar kita sehati sepikir untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena itu, lakukanlah sesuatu yang baik dan benar, bukan menurut kita, tapi baik dan benar menurut Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan kita terima berkat dari Tuhan dan kasih karunia dari Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam hati kita masing-masing. Itu akan sentiasa memberkati kehidupan kita, memberkati kesehatan pekerjaan, dan dunia pendidikan yang kita tekuni pada saat ini, besok dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Salam sehat.